Lanjut. Oke, terima kasih. Menurut Douglas McGregor, terdapat dua pandangan manajer terhadap karyawan. Kemudian teori X, yaitu manajer beranggapan perlunya penghargaan dan hukuman pada karyawan agar dapat bekerja secara produktif. Sedangkan teori Y, manajer beranggapan bahwa orang pada dasarnya bersemangat, ingin tumbuh dan berkembang, memiliki motivasi tinggi dan produktif, dan juga dapat bekerja secara mandiri, memiliki ambisi dan bertanggung jawab. Teori X dan teori Y. Sorry. Menurut Robbins and Sachs, dengan melihat kerangka hierarki kebutuhan yang dipaparkan Maslow, teori X lebih diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level rendah, sedangkan teori Y diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level tinggi. Sedangkan menurut McGregor, manajer yang lebih menerima teori Y dapat lebih memotivasi dan memuaskan karyawan, karena karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih menantang. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda, dan kebutuhan tersebut digolongkan dalam 5 tingkatan. Seperti bagian di atas, yaitu menunjukkan kebutuhan tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Di sini ada tingkat yang paling rendah, yaitu fisiologi, yang meliputi makanan, minuman, tidur, dan juga pakaian. Kemudian di tingkatan atasnya ada rasa aman. Rasa aman ini meliputi keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian di atas lagi ada sosial. Sosial ini biasanya meliputi afeksi, relasi, dan juga keluarga. Oke, stop. Kemudian, ini sebentar dulu. Ya, Pak. Di sini ada beberapa tingkatan. Untuk cinta itu masuk di tingkatan mana, Mbak ya? Cinta. Sebentar, Pak. Ayo, yang lain boleh ngomong. Empat ya, Pak? Nggak tahu. Penghargaan itu, Pak, ya? Status itu ya, Pak? Nggak tahu, makanya saya tanya. Ini di sini semua jago-jago semua, ini harus ngomong. Teman-teman ada yang bisa bantu? Oh, ini teman-temannya pada bantu semua ini, Mbak Rina. Tarik napas dulu. Ini kita sambil santai, jangan terburu-buru. Terus kalau handphone itu masuk di yang nomor berapa dia? Tahu? Oke, sampai jalan, lanjut ya. Nggak apa-apa, silakan dilanjut, nanti kita jelaskan di terakhir. Kemudian tingkat yang keempat yaitu penghargaan, yaitu pencapaian status, tanggung jawab, dan reputasi. Kemudian ada tingkatan yang paling atas, yaitu aktualisasi diri, yang meliputi pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, maka mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan di atasnya. Selanjutnya ada teori ERG, yaitu Existence Relatedness Growth. Relatedness growth. Relatedness growth. Ya. Menurut Clayton Alderfer, tidak mengasumsikan hierarki kebutuhan secara kaku. Individu dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi walaupun kebutuhan pada level yang lebih rendah belum terpenuhi.
Kemudian, menurut Frederick Herzberg, kepuasan dan juga ketidakpuasan kerja tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama hygiene yang meliputi kondisi kerja. Yang kedua, motivation factors yang meliputi pengenalan pekerjaan secara baik. Jadi manajer perlu mengikuti pendekatan dua tahap untuk memenuhi kedua faktor tersebut. Oke, stop. Motivation factor itu apa, Mbak? Motivation factor. Apa itu ya? Pengenalan pekerjaan secara baik, Pak. Oh gitu. Motivation factor. Itu Mbak Usniar udah jawab tuh. Tahu? Ayo Mbak Usniar coba ngomong, apa aja yang menjadi faktor untuk motivasi? Ini selamat malam, saya akan mencoba menambahkan yang termasuk faktor motivasi dalam ini apa? Teori karyawan, maksudnya motivasi dalam pekerjaan itu yang membuat dia memotivasi gitu. Apa yang membuat dia motivasi dalam bekerja? Mungkin seperti itu ya Pak. Apa aja yang biasanya jadi motivasi? Biasanya keluarga bisa memotivasi. Tujuan. Dalam include untuk pekerjaan di sini apa? Tujuan biasanya tujuan. Oke. Tujuan produknya itu apa? Baik. Tujuan pencapaiannya. Biasanya kalau dalam produksi gitu, terus tujuan pemasarannya yang mau dicapai apa? Seperti itu Pak. Oke. Makasih Mbak. Silakan dilanjut Mbak ini. Nanti kita nanti saya akan bantu. Terima kasih Mbak. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer yang meliputi teori pengharapan dan teori keadilan. Di sini teori pengharapan, teori ini menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja agar mendapat penghargaan yang mereka inginkan dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka akan tercapai. Penghargaan yang sulit dicapai akan menyebabkan karyawan tidak menginginkannya walaupun bersifat positif. Sedangkan teori keadilan, teori ini menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tergantung pada penilaiannya terhadap keadilan atas penghargaan yang diterimanya. Teori ini mendasari berbagai bentuk keadilan. Itu yang pertama, distributive justice, yaitu keadilan mendistribusikan penghargaan. Yang kedua, procedural justice, keadilan dalam proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Yang ketiga ada interactional justice, yaitu keadilan dalam memberikan perlakuan dan tanggapan pada orang lain. Kemudian ada motivasi. Motivasi kerja dapat disebabkan oleh core job karakteristik. Hubungan antara core job karakteristik dengan outcomes dimoderasi oleh, yaitu yang pertama knowledge and skill. Bukan yang knowledge. Kedua ada growth need strength. Stop. Yang ketiga context satisfaction. Yang keempat need for achievement. Bentar. 5 karakteristik. Stop dulu Mbak. Jadi gini, bacanya gini. Antara core job karakteristik dengan outcome dimoderasi oleh satu, bukan knowledge. Ingat ya, knowledge. Bukan knowledge. Knowledge. Coba bilang knowledge. Jadi nanti kalau pas ketemu orang, pengetahuan atau knowledge. Jangan bilang knowledge ya. Ya Pak, maaf. Nggak apa-apa, ini sambil latihan. Knowledge and skill. Terus growth. Need strength. Coba bilang growth need strength. Growth need strength. Context satisfaction. Need for achievement.